Shalom adik-adik. Shalom Desi. Hari ini Kak Friska ditemenin sama Desi Purba dan Abang Kevin, pemusik kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami masih bisa ibadah Tuhan, meski tidak bertatap muka. Kami masih ibadah sekolah minggu online Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita bernyanyi. Kita bernyanyi, Aku Diberkati. Mengerjakan tugas yang sudah kirim-kirim ke kakak dan abang guru sekolah minggunya. Kakak mau sebutin dari orang satu itu, terima kasih untuk Karisa Boru Purba, Rosia Sitanggang, Noella Boru Sitanggang, Johannes Sialoho, Tiara Boru Panjaitan, Kaila Boru Sitorus, Gisel Boru Undang Gaul. Kelihatan kak. Di sini kok kelihatan. Hah? Kayak gede. Gede ya kayak kamu ya? Bisa bilang gede-gede kan dok? Mana sih? Sini yang udah capek, lapar. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bye. Aku aja A ganti. Itu F. A dulu. Yes. Di kolom 2, terima kasih untuk Mika Boru Sialoho, Ivon Boru Sinaga, Eksaudi Boru Huta Barat, Renata Boru Undang Gaul. Hewan yang ditunggangi oleh orang yang terluka tersebut adalah seekor keledai yang tertulis dari Lukas 10 ayat 30. Orang yang terluka itu menaiki binatang keledai dan ada di ayat Lukas 10 ayat 34. Orang Samaria menaikkan orang itu ke atas keledai dan tertulis di Lukas 10 ayat 34. Hewan yang dibalut lukanya adalah keledai, tertulis di Lukas 10 ayat 34. Terima kasih. Di orang 3 ada Alvaro Purba, Stephen Putayan. Di orang 4 ada Joy Panjaitan, Evanti Boru Situmorang, Aprilia Boru Sialoho, Lovely Situmorang, Sali Tamba, dan Kevin Syanita. Di remaja ada siapa nih Kak? Di remaja yang pertama ada Mona Boru Panjaitan, Desi Boru Purba, yang ketiga
buat adik-adik. Nanti kita setelah firman, jangan lupa ibadah online-nya. Kalian juga harus kerjain tugas ya, dan kirim juga ke kakak dan abang guru sekolah minggu. Kita bernyanyi lagi, memasuki gerbang. Tetap dalam sukacita. Kita mau bernyanyi dalam nama Yesus. Adik-adik, kita mau dengar persembahan pujian nih dari teman-teman sekolah minggu kita. Ada siapa? Desi? Benigno Margasitorus. Yuk kita saksikan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang mau persembahan pujian juga bisa hubungi kakak atau abang guru sekolah minggunya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita mau bernyanyi, siapkan hati. Ini
minggu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah, siapkan Alkitabnya, siapkan hati yang tulus. Sebentar kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa yang dipimpin sama Kak Judit. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Maha yang kuasa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, untuk adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitabnya, sudah dibuka. Buka di Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Adik-adik di rumah ikut baca bersama kakak. Di sini Kak Judit dan Kak Okta akan baca secara bergantian, dimulai dari Kak Okta. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7, ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungannya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian gesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang terakhir yaitu ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Kak Okta mau nanya nih, udah ada yang pernah baca ayat ini gak? Kak Judit pernah baca? Belum, Kak. Kira-kira cerita ini mengisahkan tentang apa sih, Kak? Tentang Tuhan Yesus. Iya. Di Yesaya 53 ini itu nubuatan Nabi Yesaya tentang penderitaan Tuhan gitu. Seperti parikopnya di sini adalah hamba Tuhan yang menderita. Ada 3 yang Kak Okta bisa simpulkan di sini. Yang pertama dari Yesaya 53 ayat 3, Tuhan menghadapi ketidakpercayaan dan penolakan. Yang kedua di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Di sini disebut, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi pengorbanan dia untuk kita, pengorbanan diberikan Tuhan untuk kita ya Kak. Yang ketiga ada Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Dia berdiam diri ketika dituduh. Itu yang bisa kita ambil dari ayat 3 sampai 7. Sebenarnya ini cerita ini di Yesaya 53 ini ada panjang, itu tentang hamba Tuhan yang menderita. Tapi apa sih Kak yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gini Kak? Contohnya misalkan Kak Judit pernah gak diejek, dijahatin, dinakalin sama teman-teman atau sama siapapun itu, Kak Judit pernah gak? Pernah, Kak. Terus orang-orang di sekitar Kak Judit kayak orang tua, kakak, abang, teman-teman Kak Judit itu ngapain sih biasanya? Jadi teman-teman aku itu sering membela orang yang benar, jadi gak boleh gini-gini, gak boleh berantem gitu. Ya benar sama banget. Teman. Nah, orang-orang di sekitar kita tuh membela kita ya Kak. Dia mengingatkan orang-orang yang jahat sama kita, untuk orang-orang yang mengejek kita, mengingatkan untuk tidak boleh berbuat seperti itu. Tapi Kak, ada satu peran pribadi yang sangat besar di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri Kak. Dia itu adalah pembela kita, dia yang selalu membela kita, melindungi kita, dan dia yang tidak pernah meninggalkan kita, sama seperti orang tua kita, sama seperti teman kita, tapi Tuhan adalah pribadi yang luar biasa yang selalu melindungi kita ya Kak. Gitu. Iya, Kak. Jadi kalau misalkan kita diejek, kita dijahatin, kita dinakalin, Tuhan yang selalu akan membela kita, sama seperti di ayat ini, Tuhanlah yang mengorbankan dirinya untuk kesalahan yang kita buat. Tuhan akan selalu ada berada di depan kita untuk membela kita ya Kak. Iya, Kak. Tapi kadang kita pernah loh Kak merasa kayak kita nggak mendengarkan orang tua kita gitu. Misalkan Kak Judit nggak dengerin orang tuanya bilang apa, padahal itu sebenarnya untuk kebaikan Kak Judit kan, untuk kebaikan kita. Tapi kita tidak pernah, terkadang kita tidak mendengarkan orang tua kita, padahal orang tua kita adalah kiriman Tuhan gitu untuk kita di dunia ini. Jadi kita harus mendengarkan orang tua kita, karena apapun yang orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, kakak kita, abang kita, guru-guru sekolah minggu bilangnya itu,
untuk kebaikan kita, untuk melindungi kita dan untuk membela kita ya Kak gitu. Iya, Kak. Allah itu baik, sungguh baik, Dia adalah pembela kita. Jadi kasih sayang Tuhan membela kita, kita dapat kita rasakan di dalam kehadiran orang-orang sekitar. Tadi seperti yang Kak Okta bilang, kehadiran Judith di dalam keluarga untuk melindungi orang tua Kak Judith, sama orang tuanya Kak Judith juga melindungi Kak Judith gitu. Sama seperti Tuhan gitu, orang-orang di sekitar kita berperan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita untuk membela kita, untuk selalu ada di hidup kita gitu. Sama seperti Tuhan, Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dan ini adalah cerita yang tadi kita baca ya Kak di Yesaya 53 tentang nubuatan Tuhan, tentang nubuatan Yesaya tentang penderitaan Yesus gitu. Segitu yang bisa kita sampaikan ya Kak. Iya, Kak. Semoga adik-adik di rumah bisa belajar dari cerita ini untuk selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu membela kita. Pribadi yang luar biasa yang selalu membela kita dimanapun kita, di apapun, di EJ atau kita dijahatin, itu pribadi yang selalu ada di samping kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan tentang penderitaan Tuhan yang diceritakan oleh Nabi Yesaya. Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan apapun yang kami dengarkan hari ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, bahwa Yesus adalah pembela kami Tuhan, Tuhan Yesus yang ada selalu bersama-sama kami dan yang akan selalu melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan, biar kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun belum memberi Tuhan, biar kiranya Tuhan hanya dari persembahan-Mu saja Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Nah, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Kak Okta bakal ngasih tugas untuk Horong 1 sampai pra-remaja. Horong 1 dan Horong 2 apakah tugasnya Kak? Membuat salib dari kardus atau kertas origami Kak. Ya, Horong 1 dan 2 itu membuat kreasi salib, mau dari origami, dari kardus atau dari manapun, pokoknya hasilnya nanti difoto, dikirim ke kakak-kakak dan guru sekolah minggu. Yang Horong 3 sampai pra-remaja tugasnya itu menghafalkan Yesaya 53 ayat 3, tapi bukan dengan bahasa Indonesia atau bukan dengan bahasa Batak, tapi adik-adik boleh menghafalkannya dengan bahasa daerah yang lain, misalkan bahasa Melayu atau bahasa apa, pokoknya adik-adik boleh menghafalkan itu supaya banyak bahasa yang adik-adik pelajari gitu. Itu tugas untuk hari ini, untuk minggu ini. Dikumpulkan paling lama hari Rabu tanggal 20 Februari 2021 ke kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Ditunggu tugasnya adik-adik. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita menyanyikan lagu yaitu Allah itu baik. Sebentar lagi kita akan berdoa, yaitu mengucapkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, shalom. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kumpulkan tugasnya ke kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.